Jadi, untuk laporan keuangan yang pertama, kita mulai dari laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi sendiri, dapat dilihat dari worksheet yang sudah kita buat sebelumnya, pada bagian Profit or Loss. Di sini, kita buat judul terlebih dahulu, yaitu PD Mitra, dilanjut dengan Income Statement, dan terakhir, untuk periode kita ketik Desember 2016. Pertama, masukkan akun sales dengan nominal Rp1.530.800.000. Kemudian, akun sales retur sebesar 52 juta dan sales discount sebesar Rp310.000. Kemudian, jumlahkan sales retur dan sales discount sehingga menghasilkan nominal sebesar Rp52.310.000. Kemudian masukkan akun freight collected sebesar Rp2.500.000. Kemudian kurangkan sales dengan penjumlahan sales retur dan sales discount. Kemudian ditambah dengan freight collected sehingga menghasilkan nominal penjualan bersih sebesar Rp1.480.990.000. Selanjutnya, cost of goods sold dengan nominal Rp1.167.640.000, freight paid dengan nominal Rp9.800.000, purchase discount dengan nominal Rp260.000, lalu kita kurangi saldo freight paid dengan saldo purchase discount. Selanjutnya, cost of goods sold. Jumlahkan saldo cost of goods sold dengan total pengurangan saldo freight paid dan purchase discount, lalu gross profit. Ini didapatkan dari saldo net sale dikurangi dengan cost of goods sold. Selanjutnya, masukkan beban-beban atau operating expense dimulai dari advertising expense sampai other operating expense. Dan juga masukkan nominal yang tertera dalam kolom profit or loss yang ada di worksheet. Kemudian jumlahkan semua beban sehingga menghasilkan nominal sebesar Rp144.065.500. Lanjut, other income and expense. Other income, interest revenue dengan nominal Rp10.100.000. Other expense, interest expense dengan nominal Rp11.800.000 pada kolom pertama. Bank service charge dengan nominal Rp6.900.000 pada kolom pertama. Lalu kita jumlah untuk total other expense, yaitu interest expense kita tambah dengan bank service charge. Lalu selanjutnya kita kurangi seluruh total saldo pada other expense dengan seluruh total saldo pada other income. Lalu untuk net profit before tax kita dapatkan dari penjumlahan atas gross profit dikurangi dengan seluruh jumlah pada operating expense dengan nominal yang tadi kita dapat, yaitu Rp159.744.500. Lalu kita kurangi dengan saldo pada other income and expense, yaitu Rp8.600.000, dan kita dapat Rp151.144.500. Lalu income tax expense kita dapat nominalnya dari worksheet yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu Rp15 juta. Lalu net profit after tax kita dapatkan dari net profit before tax kita kurangi dengan income tax expense. Nah, apabila nominal net profit after tax sudah sama dengan nominal laba di worksheet, maka laporan laba rugi PD Mitra telah selesai dibuat. Yang kedua adalah laporan perubahan modal atau statement of change in equity. Jadi kita mulai dengan mengisi judul yaitu PD Mitra, kemudian di bawahnya statement change of equity dan periode Desember 2016. Kemudian ketik dengan Ruhdiana Capital per 1 Desember 2016. Nominalnya sesuai dengan yang ada di neraca lajur.
Selanjutnya, ketik net profit after tax dan Ruhdiana Drawing. Untuk nominal net profit after tax sesuai dengan yang ada di income statement, dan nominal Ruhdiana Drawing ada di neraca lajur. Kemudian kita kurangkan nominal net profit after tax dengan nominal Ruhdiana Drawing. Dan yang terakhir, jumlahkan Ruhdiana Capital per 1 Desember 2016 dengan nominal yang sudah dikurangkan tadi, dengan keterangan Ruhdiana Capital per 31 Desember 2016. Laporan perubahan modal sudah selesai dibuat. Oke, jadi di sini berikutnya kita akan membuat laporan neraca PD Mitra atau balance sheet. Nah, pada yang pertama itu kita tuliskan nama perusahaannya pada baris pertama, yaitu PD Mitra. Berikutnya kita tulis balance sheet-nya atau laporan yang akan kita buat. Setelah itu kita tuliskan periodenya. Di sini periode PD Mitra itu Desember 2016. Nah, pada kolom pertama, ini kan kita akan dibagi menjadi beberapa kolom ya. Nah, pada kolom pertama ini kita tuliskan nama akunnya, yaitu aset. Kita tuliskan kelompok akun aset dulu. Terus kita tulis bawahnya, baris berikutnya itu current asset atau aset lancar. Nah, ini tinggal kita input aja aset lancarnya. Yang pertama itu ada cash in bank senilai 193.150.000. Terus ada petty cash senilai 10 juta. Terus ada account receivable senilai 660.350. Lalu ada allowance for the full debt itu senilai 19.850.500. Tapi di sini ada minnya. Kenapa ada minnya? Karena saldonya di neraca lajur itu dikredit, makanya itu dia bakalan kontra sama kelompok akun lainnya, jadi kita tulis min gitu ya. Nah, setelah itu ada akun merchandise inventory senilai 577.850.000. Nah, berikutnya setelah itu ada store supply senilai 6 juta, lalu ada prepaid insurance senilai 12.500.000, lalu ada prepaid rent senilai 15 juta, dan prepaid tax. Tapi prepaid tax ini 0. Lalu setelah itu kita totalin aja current assetnya. Kita tulis dulu formatnya total current asset. Setelah itu kita totalin, bisa kita totalin dari seluruh akun current asset ini. Kita totalin aja, tulis di kolom sebelahnya, ketik di kolom sebelahnya. Dan kita totalin, kita pakai rumus juga nggak apa-apa. Terus habis itu kita totalin. Nah, ini hasilnya segini. Berikutnya kita tulis akun fixed asset atau aset tetap. Itu kita tulis yang pertama akunnya ada equipment at cost senilai 26.100.000. Lalu ada equipment at com debt itu senilai 17.805.000. Tapi karena dia di kredit lagi, jadi kita pakai min. Setelah itu kita total aja, total fixed asset itu kita tulis lagi sama kayak yang total current asset tadi. Nah, ini totalnya dapat segini 8.295.000. Nah, setelah itu kita tulis format total asset. Total asset ini berarti total dari current asset ditambah total dari fixed asset. Setelah itu kita pindah ke kolom berikutnya, yaitu yang liabilities. Nah, liabilities ini yang pertama kita masukin akun yang short term liabilities. Nah, itu ada apa aja sih? Itu ada accounts payable senilai 727.199.000. Berikutnya ada expense payable senilai 6.500.000. Setelah itu ada income tax payable, ini 0. Berikutnya ada PPN payable senilai 7.941.000. PPN outcome dan PPN income itu 0. Kita tulis dulu, kita ketik dulu. Ini nominalnya 0. Lalu kita totalin aja total short term liabilities. Itu kita totalin dari akun-akun yang short term liabilities ini, kita hitung semuanya. Lalu ketemu hasilnya segini, 741.640.000. Nah, berikutnya kita tulis format yang long term liabilities. Itu kalau di long term liabilities ini nih cuma ada Bank BCA Aloan, itu senilai 285 juta. Nah, karena dia cuma ada Bank BCA Aloan, jadi langsung kita totalin aja. Total long term liabilities itu berarti senilai 285 juta.
Nah, berikutnya kita totalin deh liabilitiesnya. Nah, total liabilitiesnya ini tuh total dari yang short term liabilities ditambah long term liabilities. Itu kita hitung dulu, kita totalin, terus udah ketemu nih hasilnya segini. Nah, kita tulis di bawahnya yang kita tulis di kolom yang bagian total long term liabilities tadi sama short term liabilities. Nah, udah kita ketik di situ. Terus habis itu kita masuk ke kelompok equity. Nah, equity ini modal akhirnya itu tuh diambil dari laporan perubahan modal. Jadi kita pakainya tuh dari nominal yang laporan perubahan modal. Setelah itu kita ketik dulu di sini. Berarti kan 436.694.500. Nah, udah selesai. Lalu kita langsung totalin aja total liabilities dan equity. Ini kita totalin dulu. Total dari liabilities dan equity itu berarti total dari yang total liabilities yang tadi udah kita jumlahin, terus kita tambahin sama equity. Nah, hasilnya segini. Setelah itu, kalau misalkan dari total liabilities and equity ini tuh, atau total dari kelompok akun liabilities ini tuh sama akun aset, sama kelompok akun aset, berarti ini udah bener atau udah balance. Nih, totalnya kan segini sama segini, berarti udah balance. Terima kasih.